sebenarnya yang paling kita rindukan di hidup ini adalah ketemu dengan diri kita sendiri kan. Selama Gimana ini Mas, kita kalau kita udah praktis dan bagaimana agar kita bisa tahu kalau kita tuh sudah menguasai mindfulness tersebut? ya supaya kita bisa mindful maka kita perlu berlatih. Layaknya kita kepingin melukis gitu. Kita supaya bisa melukis, supaya bisa menggambar ya kita perlu latihan melukis, perlu belajar melukis. Mindfulness bisa uh, kita bisa berada di kondisi mindful karena kita melatihnya setiap hari. Maka Ya. saya sarankan untuk dilatih setiap hari 5 menit atau 10 menit ya. Tentu saja semakin lama semakin baik dalam satu latihan. Untuk duduk diam hening, pejamkan mata, sadari nafas. Praktis itu yang perlu dilakukan ya. Baik dalam kondisi formal, maksudnya meluangkan waktu dengan sengaja atau di sela-sela kegiatan. Itu latihan informalnya. Oke, oke. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang bahagia, Mas. Bahagia dalam Ya. ketidakpastian. Banyak yang nanya nih kemarin, Mas. Menurut Mas Aji sendiri, bahagia itu Ya. seperti apa sih, Mas? Definisi bahagia? Oke, cukup sering saya ditanya ini dan cukup sering pula orang-orang menganggap saya aneh. Tapi ya saya yakin bahwa bahagia itu beda dengan gembira. Oke. Bahkan secara sains, apa yang terjadi di otak kita ketika gembira itu berbeda dengan ketika kita happy. Apa yang membedakan? Gembira itu ketika kita mendapatkan yang kita inginkan. Ya. Oke. Sedangkan happy, bahagia, itu sebenarnya loh ya, bahagia itu sebuah kondisi yang membuat kita mampu, atau ketika kita mampu melepaskan yang kita inginkan, kita mengikhlaskan, kita tidak lagi menginginkan akan segala hal, maka disitulah sebenarnya kondisi bahagia. Wih. Ya, jadi bahagia itu tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Kebahagiaan itu bisa dikatakan malah nggak nyaman. Kebahagiaan itu nggak nyamannya karena kita tidak terbiasa dalam kondisi bahagia itu. Kondisi bahagia itu kondisi yang kosong, kondisi yang sepi, kondisi yang sunyi, beneran mengecil ego kita gitu. Iya. Cuma banyak orang yang masih berpikir kan, aku mengejar kebahagiaanku. Ya. Padahal yang terjadi adalah aku mengejar kegembiraanku. Kebahagiaan tidak bisa dikejar. Kebahagiaan itu ketika kita berhenti mengejar. Iya. Wow. Aduh, Mas, ini aku ngobrol gini ya, itu jantungnya emang deg-degan loh. Soalnya kayak, wow, gitu. Mungkin teman-teman yang lain tuh, ini Arya Ratna, wih merinding Mas, gitu. Wow, ini emang dalam banget topik malam ini ya. Jadi ada yang bertanya juga di sini Mbak Adam Moti ya. Ada Moti ini berarti pikiran kita selalu ada di mode fight dan flight ya Mas. Flight dan fight ya Mas. Iya, pikiran kita ini terlatih buat fight atau flight. Dan itulah yang membuat kita nggak bahagia. Iya. Ya. Ada satu lagi sebenarnya. Pikiran kita terlatih selain fight, selain flight, freeze. Ya. Oh. Itu yang menjadi respon kita ketika kita berhadapan dengan situasi yang nggak nyaman. Padahal itu yang bikin kita nggak happy. Karena happy, bahagia itu yaitu tadi ketika kita berlatih untuk melampaui. Jadi kayak menyadari ketidaktenangan kita gitu. Iya. Ya. Wow. Aduh, ini dalam sekali, benar-benar luar biasa. Oke, Mas Aji, ini kan kita sudah 48 menit, 50 menit ya. Kita mau coba meditasi dengan teman-teman di rumah. Boleh. Wah, oke. Nah, ini teman-teman,
yang mau meditasi, apa Mas? Kita mesti siapin apa nih? Apa posisi seperti apa? Posisi duduk diam senyaman mungkin, ya. Dan Ya, sebisa mungkin tidak sedang berkendara, ya, tidak sedang nyopir, tidak sedang melakukan satu kegiatan yang butuh konsentrasi. Misal sedang oke. ngiris makanan atau apa, ya, ya itu tidak baik, ya, kalau kalau Iya, dilakukan sambil bermeditasi. Jadi silahkan luangkan waktu sejenak, mungkin bisa iya. dipasang alarm ya Mbak Lala, ya, Ya, 5 saya menit pasang alarm aja, ya. Oke. ya. Dan teman-teman, saya mohon izin memandu, ya. Jadi selama Ya. 5 menit kita duduk diam, boleh duduk di bawah, bersila boleh, duduk di kursi juga boleh, duduk di kasur juga boleh, ya. Oke. Oke. Jadi terserah ya Mas ya sebenarnya mau duduk di mana, yang penting posisinya nyaman. Iya, rebahan Oke. boleh, Oh, rebahan juga boleh, tapi posisi tiduran ya. ya, tapi itu akan resiko buat tidurnya lebih besar nanti, ya. Jadi bablas tidur malahan, ya. Bablas angin nih. Oke. Ya, Oke. silahkan. Udah Nah, alarm Mbak apakah di kita perlu sana? musik atau tidak perlu Mas? Eh, saya tidak menyiapkan musik, sebenarnya nggak perlu Oke. pakai musik pun tidak apa-apa. Oke. Oke, berarti kita mulai ya. Sekarang 20.50, nanti kita selesai Ya, di 20.55 ya. ya, oke. Oke. Silahkan Posisi pejamkan tangannya mata. gimana Mas? Relax saja, ditaruh di Oke. paha, ditaruh Oke. di lantai juga boleh, ya. Istirahat Oke. saja, silahkan Oke. teman-teman semuanya duduk diam hening, pejamkan mata, alarm silahkan dimulai, dan setelah matamu terpejam, ajaklah pikiranmu menyadari nafas, ya. Maksudnya, sadari tarikan nafasmu, ya. Ketika menarik nafas, sadari kamu sedang menarik nafas. Hembuskan nafas. Lewat hidung saja mengembuskan nafasnya. Sadari kamu sedang mengembuskan nafas. Lakukan berulang kali seperti itu. Inhale. Sadari kamu sedang menarik nafas. Exhale. Lewat hidung. Hembuskan nafas. Sadari kamu sedang mengembuskan nafas. Terus lakukan begitu. Tentu saja pikiranmu akan ngelayap, ya, seperti kera yang lompat ke sana kemari, ke masa depan, ke masa lalu. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Sadari bahwa pikiran hanyalah pikiran. Ya. Perasaan pun hanya perasaan. Di saat ini, pikiran dan perasaan bukanlah kenyataan. Latihlah dirimu kembali ke nafas lagi. Ikhlaskan pikiran dan perasaan itu. Kembali ke nafas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Latihlah perhatianmu mengarah ke nafas. Di saat ini,
Latihlah dirimu untuk beristirahat. Latihlah dirimu untuk tidak tergesa-gesa. Sebaliknya, latihlah dirimu untuk melihat keindahan dalam kelambatan, keindahan dalam ketiadaan gerak, keindahan dalam diam. Sadari nafas, tarik nafas. Hembuskan nafas. Perhatian yang tidak terlatih seringkali mudah terseret ke masa lalu, ke masa depan. Maka perlahan latihlah perhatianmu kembali ke nafas lagi ya. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Inhale. Exhale. Baik, alarm sudah berbunyi. Ya, latihan selesai. Silahkan buka kedua matamu pelan-pelan. Meski mata sudah terbuka, tetap sebisa mungkin sadari nafas. Ya, begitu latihannya. Ya. 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 Enak sekali, luar Ya. biasa. 5 menit, Ya. 5 menit ini luar biasa latihannya. Ya, itu disarankan dilakukan besok, lusa, setiap hari. 5 menit aja sebagai awal cukup. Ya. Wow, oke. Berarti apakah setiap pagi ataukah malam ataukah gimana, Mas? Baiknya pagi ya, karena kalau malam nanti ngantuk ya. Kalau pagi jadi Tidur. prioritas ya. Ya, sebelum beraktivitas lakukan latihan ini dulu ya. Oke, 5 sampai 10 menit ya? Ya, di awal itu sudah sehat itu ya. Asal rutin ya, konsisten setiap hari. PR-nya kan itu, challenge-nya konsistensi itu ya. Ya. Wah, itu buat teman-teman ya. Itu banyak yang bilang, mantap, Ya, ini enak banget. ya, Terima kasih Mas ya, Aji, rasanya lega banget. ya, Itu bener loh, terima 5. kasih ya. Rasanya lega, aku jadi merasa lebih baik ya. Ada yang, ya, ya, ya. Teman-teman, jangan lupa juga terima kasih kepada diri sendiri ya. Ya, ya. Oh, jadi apakah waktu meditasi itu Mas tadi kan kalau tadi kan Hmm. di-guided oleh Mas Aji ya. Kalau misalnya kita Hmm. meditasi sendiri tidak ada yang Hmm. meng-guided, itu gimana Hmm. Mas? Tidak ada yang memimpin itu? Nggak apa-apa juga. Sebenarnya kan latihan ini seperti yang diketahui Mbak Lala ada guided, ada enggak ya. Memang Ya, ada orang yang lebih nyaman di awal ada guided-nya. Ya, oke. saya ada podcast yang isinya guided. Tapi Oh, teman-teman juga perlu melatih diri untuk tidak pakai guided. Jadi tidak ketergantungan atas guided ya. oke. Mas tadi Ya. ada yang bilang loh, aku Hmm. sampai nangis gitu. Emang bisa Iya. sampai gitu ya? Ya, Ada yang salah minta satu tumpul, ya, kok aku nangis ya Mas? salah satu reaksi kita, respon kita saat berlatih hening, meditasi itu menangis. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling kita rindukan di hidup ini adalah ketemu dengan diri kita sendiri kan. Selama ini kita Hmm. uh, selalu menghindar ya pertemuan dengan diri sendiri ya. Ya, rasa kangen itu meluap dengan air mata ya, nggak apa-apa. Oke, itu luapan emosi yang sebenarnya tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa.
Ya. Oke, Mas, kemarin juga banyak yang nanya nih, kan tadi kita praktek meditasi. Nah, Ya. bagaimana kita memberitahu kepada teman kita atau saudara kita yang mungkin dia belum tahu nih tentang teknik meditasi, bagaimana cara memberikan informasi yang benar kepada mereka? Ya, memberikan informasi yang benar dan yang sehat itu buat saya adalah dengan memberikan teladan. Ya. Saya selalu punya prinsip bahwa suara terlantang, ya, suara paling kenceng adalah teladan. Jadi ya kita perlu lakukan sendiri dulu sebagai teladan, ya. Gitu. Oke, jadi bukan ngomong secara verbal, tapi kita buktikan dari kita sendiri. Nanti orang lain ngelihat gitu ya, Mas. Wah, ini kok ada yang beda ya kayaknya ya gitu. Ya, atau kalau enggak ya sharingnya, berbagi infonya di kanal-kanal yang memang kita rasa memang milik kita gitu. Misal di sosial media gitu. Jadi tidak ada pemaksaan secara langsung gitu. Kalau kanal sosial media kan kanal secara umum kan, bukan one on one gitu kayak langsung ngomong gitu, terlalu to the point sih. Iya. Nanti malah orangnya ada itu ya, ada penolakan. Waduh, nggak mau apa gitu ya. Iya. Oke. Iya. Oh, oke, Mas, ini ada yang nanya. Pas meditasi, ini kita ada yang tanya-tanya nih, Mas. Pas meditasi tadi kok merasa jadi seseorang yang sangat kecil di ruangan yang gelap dan sangat luas. Itu bagaimana ya, Kakak? Ini dari Inal DH. Iya, apapun yang kita rasakan selama meditasi, kita tidak perlu terlalu ribet menilainya atau memberikan makna ya. Jadi misal pada waktu latihan meditasi merasakan apa atau melihat warna apa, itu sebisa mungkin ya sadari bahwa itu adalah ulah dari pikiran gitu. Tidak perlu dikasih makna. Karena di luar latihan meditasi kan kita sudah capek segala sesuatunya diberi makna gitu. Nah, di meditasi ini kita malah berlatih untuk kurangi memberi makna. Oke. Mas tadi juga ada yang nanya, maksudnya kan mengosongkan pikiran. Apa emang bisa, Mas, mengosongkan pikiran? Bukan mengosongkan pikiran ya. Satu ya, ini di kesempatan ini juga saya kepengen ngomong juga, frasa kata mengosongkan pikiran atau menghilangkan pikiran itu buat saya itu salah kaprah sih. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menghentikan pikiran, kita tidak akan bisa mengosongkan pikiran. Latihan ini adalah latihan menyadari pikiran. Oke. Ya. Oke. Gitu. Jadi tadi yang waktu meditasi kan ya tadi ada monkey mind ya, Mas. Maksudnya, wah kita mikir nanti malam makan apa ya? Besok lagi ngapain ya? Besok ngapain ya? Itu berarti ya nggak apa-apa ya, Mas. Berarti itu normal aja. Normal aja, dan memang begitulah pikiran. Masih ingat tadi analogi arus pikiran, arus sungai kan? Ya kita hanya duduk di pinggir sungai, di pinggir arus pikiran, dan kita hanya mengamati saja. Disitulah letak ketenangan yang sebenarnya. Oke. Benar. Ini banyak juga yang komen, ya bukan mengosongkan ya, tapi mengamati seperti tadi di samping sungai. Wah, pas banget sama Mas Aji ngomong. Iya, itu teman-teman dari ini ya, teman-teman yang sering ikut IG live saya mungkin. Iya. Oke. Ada yang tanya soal kesurupan ini, Mbak. Oh, gimana tadi tuh, Mas? Kanhar, kesurupan repot. Dengan berlatih menyadari pikiran, dengan berlatih mindfulness, malah kita sulit kesurupan. Kenapa? Karena kan pikiran kita benar-benar sadar. Kalau tidak mindful, sering melamun, ya itu malah kemungkinan besar kesurupan. Oke. Berarti buat teman-teman tadi yang ada info kalau kesurupan, berarti malah nggak mungkin gitu ya. Jadi dengan meditasi ini justru kita semakin sadar, pikiran kita nggak kosong. Jadi tadi yang omongan tadi itu tidak akan terjadi ya, Mas? Ya, benar sekali. Oke. Ini Mas, ada yang nanya, ini tadi udah nanya di atas nih kayaknya, dari Subat, kalau selama meditasi merasa drifting bagaimana? Saya nggak tahu nih drifting maksudnya apa. Iya, maksudnya drifting itu seperti apa ya? Atau pikirannya ngepot-ngepot gitu ya? Iya.
Ya memang begitulah pikiran, karena selama ini kita tidak menyadari pikiran, perhatian kita tidak berada di pikiran. Sedangkan latihan ini kita kayak menengok pikiran kita sendiri, dan kita jadi salah satu responnya adalah kita kaget gitu. Ternyata kok pikiranku kok ramai banget ya, kok pikiranku kok sering ke sana ya gitu, satu keadaan atau mungkin sering ke masa lalu atau ke masa depan. Dan itulah seni berlatih meditasi, bagaimana kita menyadari kondisi pikiran kita sendiri dan lagi-lagi kembali ke nafas. Karena kembali ke tengah, kembali ke nafas itu yang membuat kita bisa berdamai dengan anxiety. Oke. Mas Aji, ada ini nggak info-info atau tips-tips buat pemula yang kita mau mulai menekuni mindfulness? Tips-tipsnya apa nih, Mas? Tipsnya tadi berlatih, kalau buat saya itu ada latihan utama ya. Latihan utama itu adalah luangkan waktu 5 menit, 10 menit ya setiap hari untuk duduk diam. Jadi ini memang practice to do nothing, dan itu ternyata membuat kita lebih kreatif. Kalau kita memang benar-benar kepingin jadi orang yang kreatif, kita perlu meluangkan waktu untuk kesepian sih, untuk sendirian. Kunci meningkatkan kreativitas adalah kita perlu meluangkan waktu sendirian. Itu latihan utama perlu dilakukan setiap hari. Kalau tips-tipsnya di sela-sela kegiatan, di sela-sela kesibukan, sadari nafas. Mungkin 1 menit atau 30 detik gitu. 5 kali tarikan dan hembusan nafas, sadarin. Gitu. Di sela-sela kegiatan, misal sebelum balas DM, sebelum komen, sebelum balas WhatsApp, sebelum berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain, pause dulu, jeda dulu, lalu berhenti sejenak, sadari nafas, baru melakukan begitu. Wow, saya belum pernah seperti itu, Mas. Ya, bisa dimulai teman-teman nanti selesai ini ya, selesai IG live ini sebelum tidur nanti coba dilakukan. Iya. Berarti tadi tips dari Mas Aji untuk yang terakhir yang seputar pernafasan itu, kalau kita mau berpindah dari tasking yang satu ke tasking yang lain, supaya kita fokus, tadi tarik nafas, sadari nafas kita 5 kali tarikan ya Mas ya? Ya, 5 atau mungkin 10 ya, 1 menit 30 atau 30 detik. Nanti sebelum tidur, coba teman-teman sebelum tidur, coba lakukan itu, dan besok pagi pas bangun, mungkin bisa DM kreatif, juga bisa DM ke saya atau share di IG story bagaimana kualitas tidurmu ya. Wow, oke. Ngomong-ngomong soal masa tidur ya Mas, ini dalam masa-masa ini ya, sorry Mas, kenapa dalam masa-masa ini ya, kok kita sering banget mimpi buruk ya Mas? Ya, karena memang kalau ditilik dari energi ya, energi di masa pandemi ini memang kan cukup banyak orang termasuk kita cemas ya, takut gitu. Nah, itu akan berdampak ke energi kita. Maka saya sarankan kita bareng-bareng setiap hari tekun untuk berlatih kembali ke tengah, yaitu berlatih mindful breathing ya, supaya tidak terlalu terseret jauh ke kecemasan. Wow, oke. Thank you so much Mas Aji. Ini kita nggak terasa udah 1 menit. Iya. Oh iya. Tadi tuh ada, tadi tuh alarm 1 jam. Oh iya. Tapi belum ada ini kan, countdown-nya belum ya? Countdown timernya dari IG-nya belum kan? Oke. Iya, biasanya udah mau habis ya Mas. Iya. Ya Mas, ada pesan-pesan terakhir nggak nih? Ini apa pesan-pesan penutup untuk teman-teman geng kreatif? Tadi berhubungan dengan emotional healing, mindfulness, supaya kita di masa pandemi ini kita bisa kuat ya secara emosional, dan gimana supaya kita bisa menghadapi masa-masa ini dengan lebih baik. Ya, saya ulangi satu hal yang tadi saya sampaikan, mungkin perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa kita perlu melihat the beauty of the other side ya. Yang dulu kita menyanjung kecepatan, ya sekarang ini kita belajar untuk memeluk kelambatan. Dulu kita suka sekali dengan bepergian ya, dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain begitu cepat sekali. Sekarang ini kita melihat the other side-nya dengan ya kita belajar untuk mengurangi gerak, untuk diam ya, tapi tetap rajin olahraga ya di rumah ya. Itu. Bener, jadi jarang olahraga Mas.
Ya, ada satu permasalahan yang muncul akhir-akhir ini, Mbak Lala, di kondisi pandemi ini kita semakin sering di rumah, ada masalah yang namanya sedentary lifestyle ya. Jadi gaya hidup yang kurang gerak ya. Itu jadi permasalahan juga yang akan berdampak ke kesehatan mental kita gitu. Jadi saya juga saran, yuk kita bareng-bareng luangkan waktu selain latihan meditasi, latihan juga bergerak gitu, workout. Oke. Berarti tips dari workout-nya Mas Aji gimana, Mas? Biar teman-teman kreatif bisa tiru juga. Ya, workout kalau dari sisi meditasi jalan kaki itu sudah bagus ya. Kurangi duduk ya, maksimal kalau bisa. Saya pun masih berlatih terus, maksimal duduk itu sebenarnya kalau bisa 1 jam itu udah maksimal banget. 45 menit, 30 menit kalau bisa berdiri gitu. Ya, terus bergerak ya, jalan kaki gitu. Atau kalau di rumah ada tangga ya naik turun tangga gitu. Ya, atau stretching. Gimana kalau yang rebahan, Mas? Kalau yang rebahan terus? Ya itu, kalau rebahan terus itu termasuk sedentary lifestyle kan, jadi kurang gerak ya. Pikirannya yang bergerak nanti, pikirannya yang kemana-mana kalau rajin. Jarinya yang gerak, Mas, lihat sosial media. Wah, itu ya, olahraga jempol ya. Oke, Mas Aji, terima kasih banyak malam ini sudah mau sharing dengan Geng Kreatif. Sesi yang sangat bagus. Tadi teman-teman kreatif juga pada bilang, nanti di save ya, nanti di save, tenang aja, nanti bakalan di save kok story-nya. Terima kasih banyak Mas Aji untuk waktunya. Semoga ini ya kita semua sehat gitu ya. Semoga kita semua sehat selalu, sehat pikiran dan sehat mental gitu ya, Mas. Sehat fisik juga. Sehat fisik juga, ya. Oke, Mas Aji, terima kasih. Terima kasih ya.